فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan dari Taysirul Alam. Ana lupa kasih alamat. Gharib sudah belum? Baik, sekarang makna ijmali ya, jazakumullah khairan. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala al-makna al-ijmali. Makna global dari hadis yang ke 399 itu hadis Sahal bin Sa'ad. Yubayyinun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fadlal murabatati fi sabilillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang keutamaan berjaga di jalan Allah, murabatah berjaga di sempadan-sempadan di perbatasan wilayah kaum muslimin. Niatnya fi sabilillah, bukan niatnya malah untuk memudahkan para penyelundup dadah atau penyelundup manusia untuk keluar masuk, bukan itu. Tapi betul-betul fi sabilillah, menolong agama Allah, melindungi kemaslahatan kaum muslimin dan yang semacam itu. Bukan semata-mata kerja duniawi, tapi lillahi ta'ala. Tayyib bi anna sawaba murabatati yaumin khairun minad dunya wa ma fiha. Menjelaskan bahwasanya pahala riba atau satu hari saja, walaupun hanya kerja satu hari, kerja lillah, itu lebih baik daripada dunia dan apa saja yang ada di dalamnya. Maka tak ada nilai, tak ada harganya sekedar gaji 1 juta, 2 juta misalkan, atau 3 juta, 4 juta, atau berapa itu, dibanding dengan dunia seisinya. Dan dunia seisinya kalah dibandingkan dengan pahala ribat satu hari, pahala di hari kiamat nanti. Lima fi dzalika min hirasatil muslimin. Kenapa pahalanya sampai sebesar itu? Dunia pun tidak cukup untuk menjadi gaji orang itu. Karena di dalamnya ada penjagaan, pemeliharaan untuk kaum muslimin. Jangan sampai dimasuki sesuka hati oleh para penjahat, oleh para pengganas, oleh para pengacau, oleh orang kafir yang ingin mengintai wilayah muslimin untuk membuat kerusakan dan semacamnya. Wal iqamati fi wujuhil a'da, dan berdiri di hadapan para musuh. Walaupun jelas antar negara sekarang ada perdamaian, tapi tak boleh kita merasa yaitu berlengah-lengah, berleka-leka terhadap orang kafir. Ada aja itu yang akan masuk mencari, membuat kerusakan di wilayah muslimin. Mungkin atas nama pribadi, atas nama agama, atau apa. Tetap harus dijaga memang. Nah, kalau orang kafir tahu, oh ini sempadannya dijaga, maka kemungkinan untuk negara selamat lebih besar daripada kalau mereka tahu pintu terbuka, tidak ada penjaga. Maka ini adalah pengorbanan yang besar orang-orang yang berjaga di perbatasan-perbatasan, di sempadan-sempadan itu. Mungkin kalau jalurnya cantik seperti yang biasa kita lihat, sempadan-sempadan senang. Tadi di beberapa tempat berjaga di pulau terpencil, pulau yang menjadi sempadan-sempadan. Yang boleh jadi ada perompak-perompak yang menyelundup masuk situ, atau apa itu, pendatang asing yang tanpa izin dan sebagainya yang akan membuat kekacauan, boleh jadi. Walaupun mungkin niatnya baik, yang datang itu cari kerja, tetapi kalau tidak ikut undang-undang akan menimbulkan kekacauan dan sebagainya. Kekacauan, kerusakan, ketidakstabilan, dan merusak urusan dari orang-orang yang penduduk asli dan sebagainya. Maka memang harus ada penjaga, terutama di tempat-tempat yang sangat terpencil macam itu, di pulau-pulau terluar. Ini sangat penting, walaupun katanya memang sangat sepi berbulan-bulan. Boleh jadi tidak ada coverage untuk yang pakai handphone lah atau apa dan sebagainya. Toyib. Kemudian alladzina yatarabbasuna dawair, yang mana para musuh itu selalu menanti-nanti datangnya kecelakaan. Wal furas, menanti kesempatan bil muslimin, untuk mengganggu kaum muslimin. Toyib. Walaupun muslimin juga situasinya, pemerintahnya juga tidak seberani masa-masa lampau, tapi tetap dengan adanya penjagaan tidak mampu untuk orang-orang kafir, orang-orang CIA atau Mossad atau M16 atau apa sewenang-wenang masuk, menyelusup, menyelundup dan sebagainya, menyusup ke dalam. Jadi penjagaan itu memang sangat penting.
fayajma'una alaihim, untuk kemudian mereka fayahjumuna alaihim, menampilkan serangan kepada kaum muslimin. Walaupun damai-damai, tetapi namanya orang kafir tidak akan rela dengan ketenangan muslimin di suatu tempat. Akan ada aja pengacauan kalau tidak dijaga baik-baik. Nah, termasuk di dalam masalah ini adalah para petugas cyber itu. Karena gangguan sekarang juga sangat canggih, boleh lewat internet, boleh lewat apa saja satelit. Nah, maka petugas-petugas yang menjaga cyber itu, ini juga sangat penting tugas mereka. Jangan sampai orang-orang kafir memasukkan virus yang berbahaya ke kaum muslimin, ke alat-alat elektroniknya muslimin, atau mencuri data negara dengan sesuka hati. Memang harus dijaga baik-baik, firewallnya selalu diperkuat. Maka ini juga bagian dari riba. Kalau niatnya fisabilillah, kalau niatnya sekedar kerja ya sesuai dengan niatnya berarti. Tapi yang niatnya menjaga kemaslahatan muslimin, kemaslahatan pemerintah dan masyarakatnya dari kalangan muslimin, maka dia mendapatkan pahala kalau niatnya seperti itu, bukan semata-mata bekerja. Wa lima fiha minal mukhatarah, dan kenapa juga pahalanya besar? Karena ada mukhatarah bin nafas, yaitu mukhatarah itu membahayakan diri. Terkadang mukhatarah itu artinya adalah gambling, yaitu perjudian. Tak tahu hari ini saya selamat, besok bagaimana? Karena kita di sempadan, boleh aja ditembak di hutan yang menjadi sempadan, menjadi perbatasan orang kafir itu. Tahu-tahu ada tembakan, kita tak tahu siapa yang nembak. Tak jelas juga, tempatnya sepi. Maka ini dikatakan mukhatarah, yaitu bahasa yang lain, mukhatarah adalah perjudian, yaitu dia taruhannya adalah nyawa. Iya, taruhan ya, sesuai istilahnya taruhan. Lihibdil muslimin, untuk menjaga kaum muslimin. Wasiyanatihim, dan untuk melindungi mereka min aduwihim, dari musuh mereka. Bahkan kartel-kartel narkoba, itu istilahnya, dadah atau narkotika dan sebagainya, mereka juga terkadang seperti itu kan, untuk menyelundupkan barang-barang yang berbahaya itu. Boleh jadi mereka akan membius atau bahkan membunuh para penjaga di sempadan untuk nanti diganti dengan orang-orangnya mereka, ditukar agar mudah barang-barang yang berbahaya itu masuk. Maka memang ini adalah taruhan nyawa orang-orang yang berjaga di sempadan-sempadan itu, di perbatasan itu. Baik, maka tidak heran jika pahalanya besar. Yang rugi kalau memang malah menolong orang kafir, menolong para penyelundup tadi. Dan juga rugi kalau sekedar niatnya bekerja, bukan untuk mencari pahala di sisi Allah, untuk menjaga muslimin. Ini tentunya ada kerugian kalau semata-mata urusan duniawi. Kemudian summa yubayyinu sallallahu alaihi wasallam haqaratad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hinanya dunia bin nisbati lil akhirah, dibandingkan dengan akhirat, liyuzahidahum fiha, agar membuat kaum muslimin itu zuhud terhadap dunia. Sekedar apa ini? Paku untuk menempelkan, paku untuk menggantungkan cemeti di surga, ternyata nilainya sudah lebih mahal daripada dunia seisinya. Walaupun dunia seisinya ada kereta-kereta cantik, rumah cantik, atau mungkin kapal-kapal pesiar yang cantik, istri cantik dan sebagainya, kalah dibandingkan dengan sekedar paku yang ditancapkan di dinding surga itu. Agar kita, walaupun dunia juga kita perlukan, tapi jangan sampai terlena dengan fitnah dunia yang gemerlap itu. Raghbatan fima indah, agar menimbulkan minat terhadap nikmat yang ada di sisi Allah. Fayurakhisu anfusahum fi sabilih, sehingga mereka memurahkan jiwa-jiwa mereka di jalan Allah. Untuk apa berlama-lama di dunia? Sekarang ada panggilan jihad. Saya murah saja untuk Allah. Saya tidak minta gaji apa-apa di dunianya. Allah yang akan menggaji dengan sangat mahal. Dunia tidak ada apa-apanya. Nah, ini jiwa para pejuang fisabilillah tentunya, bukan yang salah jalan tentunya. Wa fisabili izazi dini, di jalan untuk memuliakan agamanya. Ketika agama sedang dihina, dicela, ketika kaum muslimin sedang disakiti, maka dia rela maju ke depan. Walaupun resikonya namanya buruk, atau di blacklist, atau diancam CIA barangkali.
atau bahkan dianggap buruk oleh masyarakat, terutama masyarakat Sufiyah, sering di berbagai tempat, di buku-buku dan praktek yang ana dengar sendiri. Selalu orang Sufiyah yang malah memandang sinis orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Sekedar berangkat ke Ambon menolong saudara yang tengah ditindas, itu aja orang-orang Sufiyah malah menyindir, bukan menolong kita, bukan memberi semangat, malah mengejek dan sebagainya. Termasuk juga orang-orang Ahmadiyah, pengikut Mirza Ghulam Ahmad yang punya masjid di Indonesia itu. Ketika kami lewat untuk persiapan waktu itu menolong muslimin yang sedang dibantai oleh para pemberontak Kristian dulu, tahu-tahu orang Ahmadiyah yang mengejek-ngejek, matilah kalian, mati, kalian tak akan pulang selamat. Bukan menolong, malah mengejek. Padahal ini kita sedang berusaha memuliakan agama Allah dan seterusnya. Tapi orang kafir dan orang munafik memang seperti itu. Maka orang yang memang jihad fisabilillah, dia harus siap untuk menjadikan jiwanya itu murah. Tak apa, diejek, tidak apa, hilang jiwa. Yang penting menolong agama Allah. Dengan cara yang syar'i tentunya, bukan dengan cara bom-bom bunuh diri atau apa itu. Tayyib. Fa maudhi'us sauti fiha, tempat untuk meletakkan cemeti di surga, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan apapun yang ada di dalamnya. Li'anna hadhihi faniyah, karena kesenangan dunia itu akan segera rusak. Wa tilka baqiyah, sementara yang di surga itu kekal. Di dunia setengah mati untuk menjaga makanan, menjaga barang, jangan sampai rusak, jangan sampai calar, jangan sampai busuk, kerja dengan biaya yang banyak. Tapi di akhirat semuanya kekal dan boleh kita nikmati terus-menerus dan boleh diganti dengan yang lebih baik, dengan variasi cita rasa yang tidak akan pernah membosankan. Wali anna hadhihi munaghisatun, dan juga alasan yang lain adalah karena kesenangan dunia itu munaghisah, yaitu selalu membawa kekeruhan. Walaupun kita ceria, gembira, tapi selalu di balik itu ada saja yang cacat dari kesenangan tadi. Kita sedang mungkin bercuti di tempat yang indah, tapi tetap saja di balik itu ada saja perkara yang menyusahkan. Seperti yang diceritakan beberapa masa yang lalu ya, ada sebagian saudara kita muslimin sedang bercuti kemana itu katanya? Ke Maroko, waktu pulang ke Saudi, tapi ada harus transit di 2 tempat di Saudi, tahu-tahu malah kena bully dari sebagian orang yang di sana. Tahu-tahu aneh-aneh, harus inilah, harus itulah, hanya harus keluar duit. Berdebat sekian jam, akhirnya kapal terbang yang menunggu dia lepas, akhirnya rugi dan dia harus membayar. Masuk membayar apa itu? Apa istilahnya itu? Visa khusus dan sebagainya. Padahal sedang bercuti sedap-sedap, nikmat-nikmat, sudah mungkin beli belah sedap di Maroko, beli apa aja tak tahu. Di Saudi juga ada pemandangan indah, ada kesedapan. Tahu-tahu saja di balik keindahan itu ada perkara yang membuat kita kecewa, membuat kita sedih dan sebagainya. Karena ada oknum yang nakal, yang sudah kaya tapi masih merasa miskin dan memanipulasi dan seterusnya. Ada aja seperti itu. Demikian pula kalau kita beli makanan sedap, tahu-tahu ada aja sesuatu yang kita lihat, alah ini kurang ini, ini kebanyakan telur, ini kebanyakan tepung, atau apa. Itu dunia, tidak ada yang sempurna. Kenikmatannya selalu disertai dengan suatu kekeruhan. Wali anna ma fi hadhihi minal mata'i wan na'im la yuqaranu bi na'imi tilkad dar. Demikian pula berbagai barang-barang dan kenikmatan yang ada di dunia ini tidak mungkin dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di negeri akhirat. Allati fiha ma la ainun ra'at, yang mana di surga itu ada kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terbersit atau terdetik, tergambarkan di dalam jantung manusia. Baik. Maka ini tidak mungkin dibandingkan dengan kesenangan dunia yang polanya seperti tadi itu. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.